Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa karunia sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan memandu diskusi maupun presentasi makalah psikologi pendidikan tentang pemahaman pribadi siswa. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya yang berjumlah 2 orang. Yang pertama perkenalkan, nama saya Siti Kokom Komariah, dan yang kedua ada rekan saya Sela Dwi Oktaviani. Yang terakhir ada Paridi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman siswa. Makalah ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pemahaman pribadi siswa, mulai dari pengertian, tujuan, aspek-aspek, dan teknik pemahaman pribadi siswa. Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama itu pengertian pemahaman pribadi siswa. Dalam kasus bahasa Indonesia, pemahaman adalah mengerti benar atau mengetahui benar. Menurut Aiken, pemahaman pribadi siswa adalah suatu cara untuk mendalami, memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah pada siswa. Jadi pemahaman pribadi siswa adalah mengerti benar atau mengetahui benar pribadi siswa itu, potensi dan juga masalah-masalah yang ada di pribadi setiap siswa. Guru juga diharapkan mampu mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa dan kelangsungan proses belajar dan mencapai tujuan belajar itu tersendiri. Lalu selanjutnya, hal-hal yang harus dipahami oleh pendidik atau guru, diantaranya itu salah satu yaitu adalah kondisi jasmani dan kesehatan. Lalu selanjutnya ada sikap, watak, dan minat seorang siswa. Lalu terakhir itu salah satunya adalah hobi mengisi waktu luang. Dalam mungkin ada juga kekurangan dan kelebihan dari si siswa tersebut. Baik, lalu selanjutnya di sini ada tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa. Tujuannya itu salah satunya ya agar para pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik, agar guru memiliki gambaran atau konsep tentang dirinya. Lalu selanjutnya itu agar guru dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, dan latihan disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan si siswa tersebut. Selanjutnya, aspek-aspek yang dipahami dan teknik-teknik pemahaman. Aspek-aspek yang dipahami, ada 2 komponen tentang kepribadian, yaitu komponen fisik dan psikis. Komponen fisik itu jasmaniah, psikis itu batiniah. Kedua komponen ini meliputi banyak aspek yang dapat dikelompokkan atas 5 aspek utama. Yang pertama, aspek intelektual. Aspek intelektual adalah aspek yang mencakup kecerdasan, bakat, kecakapan, hasil belajar, dan kreativitas. Aspek sosial, yaitu aspek yang mencakup hubungan peserta didik dengan lingkungannya atau cara berinteraksi peserta didik dengan lingkungannya. Aspek sosial juga mencakup latar belakang atau keluarga siswa, status sosial siswa, dan lainnya. Aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu di mana keterampilan siswa dalam berbahasa seperti keterampilan dalam berbicara dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Aspek emosi dan moral. Emosi adalah perpaduan antara perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi yang menimbulkan gejolak suasana batin, dan moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, aspek psikomotor. Aspek psikomotor yaitu berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilannya dalam praktik mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor, itu yang berorientasi pada reaksi-reaksi fisik atau keterampilan. Dan teknik-teknik pemahaman pribadi siswa terbagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes atau teknik pengukuran merupakan penggunaan data
dengan menggunakan alat-alat yang disebut tes dan skala. Alat ini bersifat standar atau baku karena telah dibakukan atau distandarisasikan karena sifatnya sebagai alat ukur dan telah dibakukan, maka alat ini bersifat mengukur dan hasilnya adalah hasil ukur. Dinyatakan dalam angka atau kualifikasi tertentu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu alat ukur baku, yaitu bahwa alat ukur tersebut harus memiliki validalitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila memenuhi 3 hal, yaitu tes inteligensi atau kecerdasan, tes bakat, tes hasil belajar. Tes inteligensi atau kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Tingkat kecerdasan atau biasa dikenal dengan IQ dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Superior atau genius adalah murid yang dapat bertindak jauh lebih cepat tanggap dibandingkan dengan murid yang lain. Normal adalah murid yang rata-rata atau pada umumnya. Subnormal atau mentally deficient atau mentally retarded adalah murid yang bertindak jauh lebih lambat dari murid yang lain. Tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensi seseorang dalam satu jenis aktivitas khusus dalam rentan waktu tertentu. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam suatu materi. Tes ini dapat berupa tes lisan maupun tulisan. Tes kepribadian. Tes kepribadian yaitu suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tujuan tes kepribadian adalah mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian dan kepribadian itu sendiri yang bersifat individual. Jadi setiap individu itu adalah manusia yang unik. Kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara pengumpulan data yang tidak menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian tidak bersifat mengukur dan tidak diperbolehkan angka-angka sebagai hasil mengukur. Teknik ini hanya bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran-gambaran. Gambar yang telah diperoleh dapat dibuat interpretasi, penyimpulan-penyimpulan, bahkan dengan kualifikasi tertentu. Berikut ini beberapa teknik pemahaman siswa melalui non-tes. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku siswa. Pengamatan dapat dilakukan pada waktu siswa belajar di kelas, di laboratorium, dan di perpustakaan, dan lain-lain. Observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana si pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh teramat siswa yang sedang diamati. Contohnya, guru mengamati tingkah laku siswa sambil ia mengajar. Kelebihan dari observasi ini, teramat tidak tahu bahwa mereka sedang diamati sehingga perilakunya tetap wajar. Sedangkan kelemahannya adalah distribusi perhatian. Dari pengamat sulit sekali memutuskan kepada 2 hal sekaligus. Observasi non-partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana pengamat tidak turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau diamati. Contohnya, guru mengamati para siswa yang sedang berlatih dengan guru lain, seperti observasi partisipatif. Observasi non-partisipatif juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahan dari observasi ini yaitu pengamat dapat memusatkan perhatian kepada teramat
Sedangkan kelemahannya yaitu tempat mengetahui bahwa mereka sedang diamati sehingga perilaku mereka tidak wajar atau terlihat tidak natural. Wawancara. Teknik wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan. Dalam teknik wawancara ada dua macam, yaitu wawancara langsung, wawancara tidak langsung. Wawancara langsung adalah wawancara yang pertanyaannya diberikan kepada responden dan meminta informasi tentang dirinya. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang pertanyaannya diberikan kepada responden dan minta informasi tentang orang lain yang memiliki ikatan dengan dia. Angket dan wawancara pada dasarnya sama saja. Hanya perbedaannya terletak pada pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara lisan untuk wawancara, sedangkan untuk angket diberikan secara tulisan. Angket juga ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang bersifat langsung adalah menanyakan diri responden, dan yang bersifat tidak langsung ialah menanyakan orang lain yang ada hubungannya dengan responden. Studi dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen dari dokumen-dokumen yang ada. Sosiometri merupakan suatu alat dan teknik pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial di dalam suatu kelompok dalam kegiatan tertentu. Misalnya seorang guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa tema satu kelasnya pada sepotong kertas. Namun, yang disebutkan itu akan menjadi teman dalam kelompok belajar siswa tersebut. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Apabila autobiografi itu ditulis lengkap dan objektif, maka akan mempermudah guru atau pembimbing memahami pribadi siswa. Kesulitan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknik autobiografi ini adalah tidak semua siswa menulis autobiografinya. Bila menulis pun seringkali ada hal-hal yang disembunyikan atau diganti dengan yang lebih positif. Studi kasus merupakan semacam penelitian terhadap seseorang atau beberapa siswa yang memiliki masalah. Misalnya prestasi belajarnya rendah, tidak ada semangat belajar, atau memiliki kebiasaan yang kurang baik, dan sebagainya. Dalam studi kasus ini, guru atau pembimbing mengumpulkan semua data atau informasi tentang siswa dari berbagai sumber data. Sumber data itu dapat di siswa sendiri, orang tuanya, saudaranya, temannya, gurunya, dan lain sebagainya. Data ini dapat dikumpulkan menggunakan berbagai teknik, misalnya teknik wawancara. Setelah data terkumpul, guru atau pembimbing menganalisanya, membandingkan satu sama lainnya, menyatukannya dan menarik kesimpulan. Terakhir, konferensi kasus. Konferensi kasus dapat digunakan untuk meneliti siswa yang memiliki masalah atau yang akan diteliti. Sumber data dapat diketahui dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, penggunaan hasil pemahaman. Data atau informasi tentang siswa yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknik pengumpulan data tersebut masih kasar dan terpisah-pisah. Perlu pengolahan dan pernyataan. Data berupa angka mungkin perlu diolah lebih lanjut dengan beberapa perhitungan, misalnya mencari rata-ratanya atau modusnya. Data yang berupa deskripsi perlu dianalisis dan digabungkan yang kemudian ditarik kesimpulan. Data yang telah disimpan perlu disimpan dalam suatu alat yang disebut rekod. Salah satu bentuk rekod yaitu buku catatan pribadi. Data-data tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan siswa, yaitu sebagai berikut. 1. Pembimbingan. Pembimbingan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sebelum memberikan bimbingan, pembimbing harus berusaha memahami siswa dengan baik. Ada 3 hal utama dalam pembimbingan siswa. 1. Diagnosis.
Diagnosis yaitu langkah untuk mengetahui jenis dan tingkat kesulitan siswa. Langkah diagnosis dimulai dengan mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan yang diperlihatkan siswa, meneliti latar belakang setiap gejala, memadukan semua data yang ada, kemudian membuat kesimpulan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi siswa. 2. Prognosis. Prognosis yaitu memperkirakan bantuan apa yang dapat digunakan untuk membantu siswa mengatasi kesulitannya. Memperkirakan berapa lama dan sejauh mana bantuan itu dapat diberikan dan oleh siapa diberikannya. 3. Treatment atau pelaksanaan. Berdasarkan skala prioritas yang diberikan pada langkah prognosis, guru atau pembimbing coba memberikan bantuan dengan teknik atau cara yang efektif dan efisien. Bantuan efektif dan efisien adalah bantuan yang diperkirakan memberikan hasil yang paling tinggi. Berdasarkan tekniknya, bimbingan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bimbingan individual. Bimbingan individual adalah bimbingan yang diberikan kepada individu siswa, yang dilaksanakan dalam situasi individual, yaitu hanya dalam situasi berdua, siswa dengan pembimbingnya. 2. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada individu siswa dalam situasi kelompok, 2 atau lebih dari 2 orang siswa. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, bimbingan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bimbingan informatif. Bimbingan informatif adalah bantuan kepada siswa melalui pemberian informasi. Kalau kesulitan yang dihadapi siswa itu karena kurangnya informasi, ketidaktahuan, maka bantuan cukup dengan memberikan informasi. 2. Bimbingan adjustif. Bimbingan adjustif adalah membantu individu mengatasi kesulitan melalui berbagai bentuk penyesuaian diri dalam kegiatan kelompok. Bentuk kegiatan kelompok ini adalah diskusi, kunjungan kelompok, perwakilan kelompok, orientasi, sosiodrama, berbagai aktivitas kelompok seperti pramuka, OSIS, dan lain-lain. 3. Bimbingan terapeutik. Bimbingan terapeutik adalah bimbingan untuk membantu individu yang mengalami kesulitan yang mendalam. 2. Perencanaan dan penyempurnaan pengajaran. Data atau informasi tentang siswa juga digunakan untuk penyusunan dan penyempurnaan pengajaran. Pengajaran yang baik disusun dengan berpedoman pada keadaan, kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Sebelum menyiapkan rencana pelajaran atau satuan pelajaran, guru hendaknya untuk mempelajari rekod siswa. Melalui pemanfaatan rekod tersebut, guru akan memperoleh gambaran umum tentang kondisi dan masalah siswa. Rekod siswa juga dapat digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyesuaian pelajaran dengan perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan, kondisi, kecepatan belajar, dan lain-lain yang berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan sistem mentor, yaitu bantuan dari siswa pandai atau kelas tinggi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang kelompok kami dapat presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.